Sebelumnya di Lost. Saat Daniel akan pergi, Claire menceritakan tentang seorang gadis cantik bermata biru yang sangat mirip dengan Daniel. Gadis itulah yang sudah menyelamatkan Claire saat hendak dijebak oleh The Others. Di situ Daniel meneteskan air matanya. Ia sangat yakin bahwa gadis yang dibicarakan Claire ini adalah putrinya, yaitu Alexandra. Sebelum pergi, Daniel mengucapkan rasa prihatinnya karena Claire tidak menemukan obat untuk bayinya. Namun Daniel berharap kalau bayinya Claire tidak benar-benar terinfeksi. Setelah itu mereka pun berpisah. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 2 episode 16. Pada awal film memperlihatkan momen perbincangan antara Jin-soo dan Sun-hwa. Sudah 1 tahun lebih lamanya mereka menikah, namun mereka berdua belum kunjung mendapatkan momongan. Jin-soo menyarankan agar mereka berdua mengunjungi dokter kesuburan. Jin-soo sangat menginginkan seorang anak, karena ia berharap dengan hadirnya seorang anak akan membuat ayahnya Sun-hwa berubah pikiran. Jin-soo berharap jika mereka memberikan cucu untuk ayahnya Sun-hwa, maka ayahnya Sun-hwa akan memberikan pekerjaan yang lebih aman untuknya. Seorang anak akan merubah segalanya, Chagia, ucap Jin-soo. Keesokan harinya, Sun-hwa terlihat diam-diam mengunjungi sebuah hotel. Lalu dia memasuki salah satu kamar. Ternyata wanita itu menemui Mang Botak yang dulu itu gagal berjodoh dengannya. Awalnya perasaan saya dah gak enak guys, ngapain gitu ketemuan sama Mang Botak di kamar hotel. Ternyata mereka berdua gak macam-macam kok. Sun-hwa hanya minta diajarin bahasa Inggris sama Mang Botak. Jadi Sun-hwa ini bisa berbahasa Inggris sebab diajarin sama Mang Botak ya guys ya. Di momen lain diperlihatkan Jin-soo dan Sun-hwa yang mengunjungi dokter kesuburan, Dokter Subur. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan, Dokter Subur memberitahukan kabar buruk bahwasanya Sun-hwa tidak bisa mengandung bayi. USG menunjukkan endometriosis lanjut saat jaringan lampang menghalangi tuba fallopian. Begitu kata Dokter Subur. Saya tidak paham ya. Sang dokter bahkan mengatakan kondisinya Sun-hwa dengan dilakukan tindakan operasi sekalipun tetap tidak akan bisa. Sun-hwa terlihat sedih. Begitupun Jin-soo yang merasa marah dan kecewa sampai-sampai menjatuhkan kertas-kertas dokumen dan pergi sambil membanting pintu. Pada suatu hari lainnya, saat Sun-hwa sedang berjalan-jalan bersama dengan anjingnya, ia dihampiri oleh Dokter Subur yang diam-diam menemuinya. Pak dokter itu mengungkapkan bahwasanya yang tidak bisa memberikan keturunan bukanlah Sun-hwa, melainkan Jin-soo. Tempo hari Dokter Subur hanya takut jika mengatakan kebenarannya, bisa saja kliniknya dibakar habis. Mengingat Jin-soo adalah kaki tangan ayahnya Sun-hwa yang disegani. Dokter Subur hanya merasa bahwa Sun-hwa harus tahu yang sebenarnya. Setelah itu dia pergi. Flashback berakhir. Di masa sekarang, seperti biasa Sun-hwa terlihat asik merawat kebunnya. Tak lama kemudian Jin-soo pun datang ke sana, memarahi Sun-hwa karena masih tidak kapok merawat kebun. Padahal tempo hari ada yang mencelakainya. Jin-soo mengajak Sun-hwa untuk kembali, namun wanita itu tidak mau. Membuat Jin-soo geram dan memutuskan untuk merusak tanaman-tanamannya Sun-hwa di sana. Sekarang kamu tidak punya alasan lagi untuk kesini. Ayo kembali, tegasnya Jin-soo. Dia hanya mengkhawatirkan istrinya itu. Beberapa saat kemudian, Sun-hwa terlihat tengah sendirian dan kondisinya tampak tidak baik. Pak Bernard dan Bu Rose yang kebetulan di dekat situ segera menghampiri Sun-hwa dan memberikan air minum. Bu Rose tampak khawatir dan menyarankan agar mereka memeriksakan kondisi Sun-hwa pada Jack. Tetapi Sun-hwa meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Mungkin ia hanya terlalu lama terpapar sinar matahari, pikir Sun-hwa. Ia pun beranjak pergi meninggalkan sepasang suami istri itu. Sementara itu di camp, Mr. Locke menemui Ana Lucia, meminta wanita itu untuk membantunya menginterogasi Henry Gale, seseorang misterius yang Mr. Locke dan Jack kurung di bunker Dharma. Karena anak ini sudah berpengalaman dengan The Others dan merupakan seorang polisi dulunya. Mr. Locke pikir anak orang yang paling cocok untuk mencari tahu
apakah si Henry ini The Others atau bukan? Di sisi lain, Sunhwa pergi menemui James karena selain persenjataan, James juga menyimpan semua perlengkapan medis. Kepada James, Sunhwa mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan alat tes kehamilan. Mendengar itu, James terlihat sedikit kaget, tapi katanya James akan memberikannya secara gratis. Singkat cerita, Mr. Locke sudah berada di bunker Dharma dan menemui Jack yang terlihat baru selesai mandi untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah memanggil Ana Lucia untuk mencoba menginterogasi Henry Gale dengan versi Ana. Mr. Locke yakin kemampuan Ana mampu mengungkap siapa sosok Henry Gale ini. Ya, kita lihat saat ini Ana sedang mencoba berbicara dengan Henry. Awalnya Henry tidak mau menceritakan apa-apa karena ia bosan menceritakan tentang dirinya kepada setiap orang yang datang menginterogasi. Tapi Ana membujuk. Wanita itu juga menceritakan tentang Nathan, pria yang pernah Ana kira The Others padahal bukan. Dan sekarang Nathan sudah mati. Ana berkata, "Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi kau harus bercerita padaku agar aku bisa menolongmu jika kau memang bukan salah satu dari The Others," ungkapnya Ana. "Oh yeah, and my buddy Said. To everyone, Jack, Locke, the big black guy that cut off his..." Beberapa menit kemudian, Henry sudah menceritakan semuanya kepada Ana. Ana lalu meminta Henry untuk membuatkan peta, dan Ana akan mencoba untuk mencari bangkai balon beserta makam istrinya Henry. Awalnya Henry menolak karena ia berpikir seandainya ia salah maka dirinya pasti akan semakin disiksa. Namun Ana terus mendesak karena jika Henry tak mencoba untuk membuatkannya peta, maka tak butuh waktu lama sampai mereka membunuh Henry. Beberapa saat kemudian Ana pun keluar dari ruangannya Henry. Saat di luar, Ana mengatakan bahwa dirinya belum bisa mempercayai Henry. Ia membutuhkan lebih banyak waktu bersama dengan Henry, tapi saat ini mereka harus memberikan waktu kepada Henry. Besok, Ana akan kembali berbicara dengan si Henry itu. Sementara itu, Sunhwa terlihat sudah melakukan pengetesan kehamilan ditemani oleh Kate. Sunhwa terlihat cukup terkejut saat melihat hasilnya yang positif. Kok bisa? Jinsu kan katanya mandul, jangan-jangan Sunhwa? Oh tidak. Sunhwa dan Kate lalu memutuskan untuk menanyakannya kepada Jack. Dan sebagai seorang dokter yang ahli, Jack tahu kalau alat tes kehamilan merek tersebut cukup akurat. Kalau negatif bisa kemungkinannya salah, tapi kalau hasilnya positif ya positif teman-teman, ungkapnya Jack. Lalu di situ Sunhwa meminta agar mereka merahasiakan hal ini bahkan dari Jinsu sekalipun. Mendengar itu, Jack lalu memberi saran kalau menyembunyikan sesuatu terutama dari suami atau istri sendiri itu tidaklah baik sama sekali. Jack memberi saran agar Sunhwa memberitahu Jinsu dan mengatakan apapun yang masih disembunyikan. Karena terakhir kali Sunhwa menyembunyikan sesuatu, terjadi masalah cukup besar pada hubungannya Sunhwa dengan Jinsu. Setelah itu Jack pun pamit pergi. Setelah dari bunker Dharma, Ana langsung pergi menemui Said yang kala itu sedang bersama Charlie membangun sesuatu. Awalnya Ana ingin berbicara empat mata dengan Said, tapi karena ternyata Charlie sudah tahu tentang Henry, ya Ana ngomongnya di situ saja. Ia menunjukkan peta yang digambar oleh Henry. Said cukup terkejut melihatnya. Bagaimana Ana membuat si Henry itu membuatkannya peta? Ya aku bertanya baik-baik, jawab Ana. Ana berkata saat ini Jack dan Mr. Locke tidak tahu tentang hal ini. Mereka berdua terlalu sibuk curiga satu sama lain, pikir Ana. Ia mengajak Said untuk mencari balon Henry dengan berbekal peta tersebut. Karena Said juga pasti menginginkan kebenaran dari semua ini. Singkat cerita, mereka pun berangkat dan Charlie ternyata ikut serta dengan mereka. Permulaan yang bagus ketika mereka menemukan tebing yang mirip dengan yang ada di peta. Said, Ana, dan Charlie terus melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, ketika malam tiba mereka bertiga masih belum mencapai tujuan dan tentu saja memutuskan untuk berkemah. Charlie tampaknya sudah tidur duluan, sedangkan Said dan Ana belum bisa tidur. Mereka berdua berbincang-bincang sedikit di depan api unggun. Sampai di suatu momen Ana meminta maaf lagi kepada Said. Sampai saat ini dirinya masih merasa bersalah dan menyesal atas apa yang terjadi kepada Shannon. Lalu Said berkata bahwa ia mengerti Ana hanya berusaha melindungi kelompoknya.
Menurut Said, penyebab Shannon terbunuh bukanlah Anna, melainkan orang-orang The Others. Begitu mereka tahu Henry adalah salah satu dari The Others, mereka harus melakukan tindakan, ucapnya Said. Singkat cerita, di keesokan paginya, Said, Anna, dan Charlie kembali melanjutkan perjalanan. Dan pagi-pagi begini hujan sudah turun saja. Kalau hujan pagi-pagi enaknya tiduran sambil selimutan, ya enggak guys? Tapi mereka bertiga malah hujan-hujanan demi mencari balon. Ketika mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan, ketiganya sama sekali tidak melihat adanya balon di tempat itu. Perlu diketahui, balon ini pasti ukurannya besar. Said sudah menduga kalau Henry pasti berbohong. Anna lalu mengusulkan agar mereka mencoba mencari di wilayah sekitarnya. Karena jika mereka akan melancarkan rencana Said, maka mereka harus benar-benar memastikannya. Said pun terpaksa setuju dan menyuruh mereka untuk berpencar, membagi wilayah tersebut menjadi 3 bagian. Scene berganti, Jin-Soo terlihat sedang memperbaiki kebun istrinya. Bagaimanapun, Jin-Soo sangat mencintai istrinya dan menyesal telah melakukan sesuatu yang menyakiti istrinya. Tak lama kemudian, Sun-hwa datang ke sana dan cukup terkejut melihat kehadirannya Jin-Soo. Jin-Soo langsung saja ia meminta maaf dengan penuh kesungguhan. Sun-hwa tidak menjawab apapun, namun wanita itu mengakui tentang kehamilannya. Dan tentu saja hal itu membuat Jin-Soo sangat senang dan gembira. 임신이요, 여보. 임신? 나 임신했어요. Tetapi Sun-hwa juga di situ jujur mengatakan tentang perkataan dokter subur dulu, bahwa sebenarnya Jin-Soo lah yang tidak bisa memberikan keturunan. Jin-Soo langsung lemas mendengarnya dan terlihat sangat sedih. Ia pun bertanya kepada Sun-hwa, "Lantas bagaimana bisa ada bayi jika aku..." Lalu Sun-hwa menatap mata Jin-Soo lekat-lekat. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun selain Jin-Soo, suaminya itu. Mendengar itu, Jin-Soo tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ini adalah keajaiban, Cegia." Mereka berdua pun berpelukan. Tapi Sun-hwa, please, ekspresi kamu kok gitu? Bikin yang nonton jadi curiga ini. Was-was saya. Tapi semoga aja perkataan Sun-hwa itu jujur ya guys ya. Sepasang suami istri Korea itu lalu merawat kebun bersama-sama sambil memperbincangkan calon bayi mereka. Sementara itu di bunker Dharma, Jack membawa Henry keluar dari kurungannya untuk makan sereal bersama. Tiba-tiba saat sedang makan sereal, Henry nyeletuk begini, "Wah, apakah ini hadiah untukku untuk perilaku baikku karena menggambarkan peta untuk kalian?" ucapnya. Jack dan Mr. Locke langsung saling pandang. Peta apa? Henry pun bercerita kalau ia sudah menggambarkan peta untuk Anna. Dan Henry tampak cukup terkejut mengetahui Jack dan Mr. Locke tidak tahu tentang hal itu. Wah, kalian benar-benar punya masalah kepercayaan. Tapi wajar sih Anna tidak bilang karena kalian berdua selalu bertengkar sepanjang waktu, ucapnya Henry lagi. Lalu karena Jack dan Mr. Locke hanya terdiam bingung, Henry kembali berbicara. "Seandainya jika aku memang adalah bagian dari The Others yang kalian maksud, gimana ya? Apa yang akan aku lakukan? Sepertinya aku akan menggambarkan peta menuju tempat yang berbahaya seperti gua atau semak belukar, di mana teman-temanku bisa menyergap Anna. Lalu teman-temanku akan menukar Anna dengan diriku." Tapi untungnya aku bukan anggota The Others kan guys? Celetuk Henry sambil tertawa. Dia tidak sadar kalau perkataannya itu tentu saja menimbulkan kecurigaan yang sangat besar. Jack dan Mr. Locke langsung menatap Henry dengan serius. And then they'd use them to trade for me. You guys got any milk? Lost bersambung. Inilah Lost Season 2 episode 17. Melihat Jack dan Mr. Locke yang menatapnya serius, Henry segera mengklarifikasi kalau barusan itu ia hanya bercanda. Jack yang sudah terlanjur parno berencana ingin menyusul Anna. Akan tetapi Mr. Locke berkata itu sudah terlambat. Anna pasti sudah pergi jauh dan tidak akan tersusul. Mendengar itu Jack pun melenggang pergi sambil menyuruh Mr. Locke untuk memasukkan kembali Henry dalam kurungan. Henry nyeletuk, "Mr. Locke, kenapa kau membiarkan dia berbicara seperti itu kepadamu?" Mendengar perkataan Henry itu, Mr. Locke terlihat emosi.
ia membawa Henry dengan kasar dan memasukkannya kembali dalam kurungan. Scene lalu flashback memperlihatkan masa lalu Mr. Locke, bagaimana pada momen ayahnya Mr. Locke diketahui telah meninggal karena serangan jantung. Mr. Locke ditemani Helen kekasihnya tampak menghadiri acara pemakaman ayahnya Mr. Locke yang tidak dihadiri oleh banyak orang, karena ayahnya Mr. Locke mungkin tidak punya kerabat atau teman. Kembali lagi ke masa sekarang. Jack sedang mencoba bertanya kepada Hurley apakah melihat Anna, dan Hurley pun menjawab sejujurnya kalau Anna pergi dengan Said dan Charlie kemarin. Entah pergi kemana, jawab Hurley. Kalau begitu Jack tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau perginya kemarin. Scene kembali pada Anna dan kawan-kawan. Setelah 3 jam lamanya mereka bertiga mencari, akhirnya Charlie menemukan sesuatu, yaitu sebuah makam. Bukankah Henry bilang kalau dia mengubur istrinya di dekat balon, ungkap Anna. Lalu mereka pun heran kenapa di situ hujannya tidak menyentuh mereka. Setelah dilihat ternyata di atas mereka terdapat bangkai balon udara. Rupanya Henry tidak berbohong, pemirsa. Di pantai Jack menyapa James, Hurley dan Kate yang sedang bermain poker. Di sana katanya James menang terus berturut-turut. Lalu James pun menantang Jack untuk ikut bermain. Apakah Jack bisa mengalahkan James sang juara bertahan poker? Tentu saja Jack menerima tantangan tersebut. Di bunker Dharma, Mr. Locke sedang asyik berolahraga, tapi kemudian dirinya mendengar suara yang aneh. Pria tua itu langsung mengecek komputer dan penghitung waktu mundur, tapi belum 4 menit. Alarm belum nyala. Setelah didengar-dengar lagi dengan teliti, suara tersebut seperti berasal dari speaker, dan Mr. Locke mencoba untuk memperbaikinya. Namun lalu setelah itu tiba-tiba terdengar suara hitung mundur dari angka 10. Mr. Locke terlihat panik. Dan ketika angka mencapai angka 1, pintu-pintu penahan ledakan di ruangan itu mulai tertutup. Ya, pintu-pintu penahan ledakan yang dimaksud Michael yang sebelumnya tidak pernah menutup. Mr. Locke dengan gercep segera menahan salah satu pintu menggunakan linggis. Henry yang mendengar suara keributan terlihat panik juga dan mencoba memanggil-manggil Mr. Locke, menanyakan apa yang terjadi di luar sana. Mr. Locke tidak menjawab apa-apa. Ia mencoba mengangkat linggis yang menahan pintu tersebut, namun tenaganya Mr. Locke tak cukup kuat mengangkatnya. Dia lalu menghampiri ruangan tempat Henry dikurung lalu menjelaskan semua yang terjadi. Dan kini Mr. Locke membutuhkan bantuan Henry. Mereka berdua lalu mencoba mengangkat linggis yang mengganjal pintu sekuat tenaga. Ketika berhasil sedikit terangkat, Mr. Locke dan Henry langsung memasukkan tongkat besi barbel ikut mengganjal pintu. Setelah itu mereka berdua kembali mengangkatnya sekuat tenaga, dan saat celahnya cukup besar, Mr. Locke menyuruh Henry untuk mengganjal si pintu dengan kotak perkakas. Berhasil. Melihat itu Mr. Locke dengan cepat berusaha melewati celah pintu yang terbuka. Namun ternyata kotak perkakas itu tak cukup kuat menahan dorongan pintu, sehingga Mr. Locke pun terjepit. Bahkan pahanya harus terluka. Henry buru-buru mengganjal lagi pintu tersebut dengan piringan-piringan barbel untuk menahan tekanan. Henry pun tak bisa menarik Mr. Locke keluar karena salah satu gigi pintu tersangkut pada pahanya Mr. Locke. Wih, ngilu gak tuh? Henry lalu berkata kalau mereka sebaiknya menunggu orang lain datang untuk meminta bantuan. Tapi Mr. Locke tidak setuju. Ia lalu menceritakan tentang komputer yang setiap 108 menit sekali harus memasukkan kode angka. Mr. Locke meminta agar Henry naik melalui ventilasi lalu memasukkan kodenya. Karena mereka tidak boleh membiarkan angkanya sampai habis ke angka 0. Jika itu terjadi, maka sesuatu yang sangat buruk akan melanda. Meskipun kita belum tahu apa sebenarnya hal buruk itu. Menyadari kalau situasinya genting, Henry mengangguk mengiyakan. And then you press execute. 16, 23, 42, 4, 8. Those numbers in exactly that order. Setelah menghafal angka-angkanya, Henry pun bergegas menuju jeruji ventilasi. Akan tetapi saat hendak naik, Henry malah tiko sewat dan terjatuh sampai dia pingsan. Aduh
Henry. Henry! Scene lalu berganti memperlihatkan bagaimana Jack sudah mendapatkan setumpuk buah-buahan karena berhasil menang berturut-turut mengalahkan Harley, Kate, bahkan James yang terlihat tidak percaya dan kesal bagaimana dirinya dikalahkan terus-menerus oleh Jack. Di momen itu semua orang hendak mengakhiri permainan, tapi James masih menantang Jack dan di situ ia akan mempertaruhkan apapun yang Jack minta. "Ya mah harga diri," kata James. Jack lalu meminta semua persediaan obat yang dicuri James sebagai taruhannya. "Oke," jawab James, merasa yakin kalau dirinya pasti bisa mengalahkan Jack. Di bunker Dharma, Henry kembali tersadar tepat ketika alarm komputer mulai berbunyi tututan. Mr. Locke memerintahkan Henry untuk segera bergegas dan tidak boleh membuang-buang waktu, karena hanya 4 menit saja waktu yang mereka punya. Henry! Beberapa saat setelah kepergian Henry naik ke ventilasi, alarm pun berhenti bersamaan dengan lampu yang tiba-tiba padam. Saat itu lampu berwarna biru menggantikan, dan betapa terkejutnya Mr. Locke ketika melihat terdapat gambar peta aneh di pintu penahan ledakan di depannya. Mr. Locke memperhatikan gambar itu dengan teliti. Ia berusaha memahaminya juga berusaha untuk mengingatnya. Siapa tahu ini penting dan berguna. Tapi tak berselang lama lampu yang terang hidup kembali, disusul dengan pintu-pintu penahan ledakan yang kembali naik dan terbuka. Henry pun datang setelah itu. Ia membantu Mr. Locke untuk berdiri. Di situ Mr. Locke sangat berterima kasih kepada Henry. Flashback lagi. Mr. Locke saat itu yang baru selesai melaksanakan tugas pekerjaannya teralihkan melihat sebuah mobil yang terus mengawasinya belakangan ini. Mr. Locke lalu memberanikan diri untuk menghampiri, dan rupanya itu adalah ayahnya Mr. Locke. "Lah, bukannya kamu sudah meninggoy, ayah?" Mr. Locke terkejut. Mereka berdua lalu mengobrol di sebuah bar. Ayahnya Mr. Locke mengungkapkan alasan dirinya memalsukan kematian dirinya itu adalah karena dirinya sedang diincar oleh 2 pria berbahaya. Karena diketahui ayahnya Mr. Locke telah melakukan penipuan uang pensiun sebesar 10 miliar. Ia meminta bantuan Mr. Locke untuk mengambilkan uang tersebut di brankas bank, karena ayahnya Mr. Locke ini khawatir kalau 2 pria berbahaya tersebut memantau bank. Dan hanya Mr. Locke yang bisa ia percayai. Ayahnya Mr. Locke yang bernama Pak Anton ini mengatakan dirinya sangat menyesal atas apa yang sudah ia lakukan kepada Mr. Locke. Tapi apapun keputusan Mr. Locke mau membantunya atau tidak, Pak Anton akan terima. Dan pria tua itu memberitahu di mana dirinya menginap kepada Mr. Locke, serta mengatakan bahwa ia akan pergi dari kota ini besok sore dengan uang atau tanpa uang tersebut. Singkat cerita, Mr. Locke ternyata memilih untuk menuruti permintaan ayahnya. Ia mengunjungi bank tempat ayahnya menyimpan uang curian. Dan benar saja brankas milik ayahnya itu berisi penuh uang yang totalnya adalah 10 miliar. Wow, Mr. Locke terperangah. Singkat cerita, ia pun pulang ke rumahnya dengan raut wajah bahagia. "Helen, ayo kita pergi liburan," ujar Mr. Locke. Namun rupanya di rumahnya sudah ada 2 tamu. 2 pria berbahaya yang mungkin dimaksud ayahnya Mr. Locke. Mereka datang untuk menanyakan apakah Mr. Locke bertemu lagi dengan ayahnya, karena mereka berpikir kalau Pak Anton ini tidak benar-benar mati. Mr. Locke dibantu dengan Helen pun menjelaskan kepada 2 orang asing itu kalau mereka justru tidak terlalu mengenal Pak Anton. Bahkan Pak Anton telah melakukan sesuatu yang jahat kepada Mr. Locke. Helen meminta kedua orang asing itu untuk pergi dan jangan mengganggu mereka. Kedua pria asing itu mengiyakan. Namun sebelum pergi mereka ingin memeriksa tas yang dibawa oleh Mr. Locke. Waduh. There you go. Waduh, saya udah was-was tuh di situ. Untungnya Mr. Locke sudah melakukan antisipasi sejak awal. Setelah kepergian 2 pria asing berbahaya itu, Helen memeluk Mr. Locke untuk menenangkannya. Helen
Helen tidak tahu bahwa Mr. Locke sebenarnya memang sudah bertemu dengan Pak Anton dan melaksanakan perintah kotornya. Di masa sekarang, scene memperlihatkan pertarungan poker antara Jack melawan James. James terlihat sangat kesal karena ia dikalahkan oleh Jack berkali-kali dan kini semua persediaan obat menjadi miliknya Jack. Saat Jack hendak pergi, James bertanya mengapa Jack tidak menginginkan senjata api sebagai taruhannya. Jack pun menjawab, "Saat aku membutuhkan senjata api, aku akan mendapatkannya, James." "Songong nih si Mamang," batin James. Bitch. When I ask you what you want and for steaks, when I need the guns, I'll get the guns. Di masa lalunya Mr. Locke, di pagi yang cerah itu Mr. Locke mengunjungi kamar motel ayahnya. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semua uang itu sampai ke tangannya Pak Anton. Pak Anton berterima kasih kepada Mr. Locke. Ia pun sedikit menanyakan tentang kekasihnya Mr. Locke. Di situ Mr. Locke menceritakan bahwa dirinya berencana ingin melamar Helen malam ini. Mr. Locke akan menikahinya. Pak Anton memberi ucapan selamat. Ia juga memberikan setumpuk uang untuk Mr. Locke sebagai imbalan karena mau mengambilkan uangnya. Tetapi di situ Mr. Locke berkata, "Aku tidak melakukan ini karena uang, tapi aku melakukan ini untukmu, ayah." Mendengar itu, Pak Anton tidak menjawab apa-apa. Ia hanya pamit pergi karena harus mengejar penerbangan pesawat. Tetapi tanpa disangka saat pintu dibuka sudah ada Helen di sana yang langsung menampar Pak Anton. "Betapa teganya kau pada Mr. Locke, Pak Anton," ucap Helen. Wanita itu menatap sedih ke arah Mr. Locke, setelah itu melenggang pergi. Mr. Locke langsung mengejarnya. Ia meminta maaf kepada Helen karena telah membohonginya. Ya, Helen saat ini benar-benar kecewa dengan Mr. Locke yang masih saja mengharapkan kasih sayang dari ayahnya yang tidak menginginkan Mr. Locke. Pria itu langsung melamar Helen saat itu juga. Mr. Locke menyesal sudah berbohong dan Mr. Locke tidak bisa hidup tanpa Helen. Namun Helen sudah terlanjur kecewa besar pada Mr. Locke. Wanita itu menolak lamaran Mr. Locke lalu pergi dengan mobilnya. Mr. Locke tidak bisa apa-apa. Kini dia sendirian. Bahkan ayahnya, Pak Anton, pergi begitu saja dari sana tanpa memperdulikan nasibnya Mr. Locke. Kasihan sekali. Di masa sekarang, di luar sudah malam dan gelap. Jack yang hendak kembali ke Palka dicegat oleh Kate karena Kate katanya mau ikut. Mau numpang mandi di bunker Dharma. Tetapi Jack berbohong dengan mengatakan kalau pipa airnya sedang rusak. Kate pun harus menelan kecewa. Namun saat itu juga mereka berdua teralihkan saat melihat sesuatu yang gegenyasan di kejauhan. Dan kita semua dibuat terkejut karena sesuatu yang gegenyasan itu berasal dari beberapa airdrop yang berisikan persediaan makanan yang banyak sekali. Tentunya dari Dharma. Semua makanan bersimbol Dharma, teman-teman. Masih belum bisa mencerna apa yang terjadi, Jack dan Kate dikagetkan lagi dengan kemunculan Said, Anna, dan Charlie yang baru kembali. Charlie bertanya, "Woi, apa itu kawan-kawan Borangans?" "Jangan tanya kami pun tidak tahu," jawab Jack. Jack lalu balik bertanya, "Apakah kalian menemukan balonnya?" Scene langsung berganti ke bunker Dharma. Mr. Locke bertanya kepada Henry apa yang Henry lakukan untuk membuka pintu-pintu penahan ledakan itu. Henry lalu menjawab kalau dirinya hanya menuruti permintaan Mr. Locke untuk memasukkan angka-angka di komputer. Tak lama kemudian Jack dan kawan-kawan datang langsung menyergap Henry dan menahannya ke tembok. Weh, kenapa ini?" tanya Mr. Locke. Henry pun kebingungan. Ia bertanya kepada Anna apakah Anna tidak dapat menemukan balonnya. Di situ Said segera menjelaskan bahwa mereka memang menemukan balonnya Henry serta makam istrinya Henry sesuai dengan yang diceritakan Henry. Namun Said saat itu masih belum percaya. Jadi Said menggali kuburan itu dan tidak disangka di dalam kuburan itu bukanlah mayat seorang wanita yang Said temukan. Malah mayat seorang pria. Setelah Said mengecek dompetnya dan melihat KTP-nya, pria tersebut bernama Henry Gale. Apa? Jadi si Henry ini tidak benar-benar Henry dan hanya mengaku-ngaku sebagai Henry? Terkejut gak kalian?
Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.